Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku, anak-anak, para remaja, orang muda, para suster, para bruder, Bapak Ibu yang terkasih, tema perayaan Natal yang disampaikan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia mengutip dari bacaan Injil yang hari ini kita dengarkan. Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Sebuah tema yang saya kira tidak bermakna atau berarti harafiah harus pergi ke Betlehem, tetapi sebuah makna yang sangat simbolik. Artinya kita diajak untuk berjumpa dengan Yesus, atau lebih tepat Yesus yang mau menjumpai kita. Allah yang hadir di dalam Yesus Kristus mau menjumpai kita. Maka pertanyaannya adalah, kalau Allah mau menjumpai kita dalam diri seorang manusia yang lahir di Betlehem, apakah kita juga mempunyai semangat untuk bergegas menjumpai Allah dalam Yesus Kristus? Apakah kita juga memiliki semangat seperti para gembala yang dikatakan lalu mereka cepat-cepat berangkat ke Betlehem? Ataukah kita santai-santai saja? Ataukah kita tidak ada semangat sama sekali untuk segera berjumpa dengan Yesus? Para gembala yang saat berjumpa dengan Yesus, hatinya semakin dikobarkan. Hatinya semakin diliputi sukacita. Dan apa yang dilakukan oleh mereka? Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Inilah sikap iman. Perjumpaan dengan Yesus
mengubah seluruh hidupnya. Perjumpaan dengan Yesus memperbaharui dirinya, memperbaharui hidup mereka. Sebagaimana kita ketahui, dalam kitab suci, para gembala ini tergolong orang-orang yang tidak diperhatikan, tidak mendapat tempat di dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu. Mereka orang-orang yang terpinggirkan. Tetapi mereka dijumpai oleh Allah melalui malaikat, dan mereka menanggapi dengan penuh semangat. Sikap iman para gembala inilah yang tentu saja harus menjadi sikap iman kita pula. Setiap saat kita diajak untuk datang menjumpai Yesus. Setiap saat kita diajak untuk kembali kepada Yesus supaya hidup kita diperbaharui. Para gembala yang sungguh mengharapkan campur tangan Allah, dan ketika Allah sungguh memenuhi janjinya, para gembala menanggapi dengan antusias. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, kalau hati para gembala itu diubah, diperbaharui oleh Allah, diperbaharui setelah perjumpaannya dengan Yesus, sudah semestinya ketika kita setiap saat berjumpa dengan Yesus dalam doa, dalam devosi, dalam ekaristi, hidup kita senantiasa diperbaharui. Sebagai umat beriman Kristiani, setiap saat kita berjumpa dengan Yesus, dalam setiap kesempatan, bahkan bisa setiap hari berjumpa dengan Yesus, meluangkan waktu khusus, semestinya hidupnya diliputi dengan pujian dan syukur kepada Allah. Dan itulah sikap iman Kristiani. Hidup kita yang selalu berjumpa dengan Yesus diajak selalu memuji dan memuliakan Allah. Karena itulah yang menjadi prinsip kehidupan kita sebagai umat beriman yang disebutkan di dalam bacaan yang pertama oleh Nabi Yesaya. Kita disebut sebagai bangsa yang kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan yang menarik ini, dan engkau akan disebut yang dicari. Kita terus-menerus dicari oleh Allah. Kita terus-menerus ingin dijumpai oleh Allah. Inisiatif perjumpaan itu datang dari Allah, maka kita pun diajak untuk menanggapinya. Dan kalau kita sudah berjumpa dengan Allah, hidup kita pun semakin diliputi oleh sukacita. Sebagai umat beriman Kristiani, salah satu cirinya adalah selalu hidup dalam sukacita, selalu hidup dalam pengharapan, selalu hidup dalam kegembiraan. Meski tidak dipungkiri, kita menghadapi beban-beban kehidupan, situasi yang sangat sulit, tetapi kita percaya akan campur tangan Allah yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Bahkan kadang-kala kita bertanya, apakah ini rencana Allah? Kalau ini rencana Allah, mengapa hidup ini begitu susah? Allah mempunyai cara tersendiri. Maka kita yakin bahwa mungkin dalam kehidupan kita banyak yang kita hadapi, tetapi Allah lah yang mengurus kita. Allah lah yang terus merawat hidup kita melalui kehadirannya di dalam Yesus Kristus, yang selalu memberi perhatian kepada mereka
yang lemah, memberi perhatian kepada mereka yang hidup tanpa harapan. Sebagai umat beriman Kristiani, dalam perjumpaan dengan Yesus, kita diajak untuk tetap tegar menghadapi situasi kehidupan. Tidak mudah menyerah dengan berbagai macam tantangan dan kesulitan, tetapi selalu berani kita hadapi dengan senjata iman kita, karena Allah ada bersama dengan kita. Allah telah hadir di dalam kehidupan kita. Maka marilah kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita pun tetap memiliki semangat seperti para gembala, terus menerus datang menjumpai Yesus, terus menerus hadir di hadapan Yesus melalui berbagai macam cara. Tetapi kita juga perlu mewujudkan iman kita. Kita diajak pula untuk menghadirkan Yesus bagi yang lain, sehingga ketika orang berjumpa dengan kita, mereka juga merasakan kasih Yesus. Ketika orang berjumpa dengan kita, mereka merasakan Yesus yang menyapa mereka, sehingga hidup kita membawa kesejukan, hidup kita membawa kedamaian, hidup kita membawa sukacita. Semoga Tuhan melimpahkan berkat-Nya untuk kita semua. Marilah sekarang